Selamat datang di Deep Mind ID, tempat di mana kita menggali pemikiran mendalam dan inspirasi hidup. Dalam video ini kita akan membahas 4 pesan penting dari tradisi Tiongkok yang mungkin terdengar keras tetapi memiliki makna mendalam untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena pesan-pesan ini bisa menjadi kunci untuk mengubah hidup Anda. Yuk kita mulai. Dalam hidup ini, salah satu hal yang paling mendasar adalah memastikan kita memiliki kemandirian finansial. Pesan pertama yang sangat penting dari tradisi Tiongkok adalah, jangan miskin karena tidak ada yang akan memberimu uang. Pesan ini terdengar keras, tetapi sebenarnya merupakan realitas yang tak bisa kita pungkiri. Hidup ini tidak memberi kita jaminan bantuan. Justru, kita diberi kesempatan untuk berusaha dan mengubah nasib. Bayangkan seorang anak muda yang lahir di keluarga kurang mampu. Dia tidak punya banyak fasilitas, tapi dia memiliki mimpi besar. Alih-alih menyerah pada keadaan, dia menggunakan waktu luangnya untuk belajar keterampilan baru, bekerja keras, dan perlahan-lahan memperbaiki kehidupannya. Dalam perjalanan ini, dia membuktikan bahwa usaha sungguh-sungguh bisa mengalahkan keterbatasan. Bill Gates pernah berkata, jika kamu lahir miskin, itu bukan kesalahanmu, tetapi jika kamu meninggal miskin, itu adalah kesalahanmu. Dalam hidup, kita semua diberikan waktu. Misalnya jika usia kita rata-rata 70 tahun, setelah dikurangi masa kanak-kanak, kita masih punya lebih dari 50 tahun untuk belajar, mencoba, gagal, dan berhasil. Waktu ini adalah kesempatan yang berharga untuk memperbaiki diri dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kekayaan bukan hanya soal uang. Kekayaan memberi kita kebebasan untuk membantu orang lain, mendukung keluarga, dan berkontribusi pada masyarakat. Seperti kata pepatah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka jadikanlah pesan ini sebagai dorongan, bukan sekadar nasihat. Selagi kita masih memiliki waktu, mari terus berusaha. Jangan tersinggung dengan pesan ini, jadikanlah ia lecutan untuk bangkit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pesan kedua dari tradisi Tiongkok adalah, jangan mengeluh karena tidak akan ada yang datang menolongmu. Mengeluh adalah kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Namun, kita perlu ingat bahwa mengeluh tidak hanya menguras energi, tetapi juga tidak memberikan solusi apapun. Malah, orang yang terlalu sering mengeluh justru cenderung dijauhi dan kehilangan peluang untuk maju. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang selalu mengeluh? Apapun keadaannya, selalu saja ada hal yang tidak memuaskannya. Dia merasa dunia tidak adil, pekerjaan terlalu berat, dan hidupnya penuh masalah. Padahal jika saja dia mengalihkan energi yang digunakan untuk mengeluh menjadi tindakan, mungkin hidupnya sudah jauh lebih baik. Mengeluh adalah beban yang kita buat sendiri. Ia melelahkan, tidak produktif, dan membuat kita kehilangan pandangan terhadap hal-hal baik di sekitar. Sebaliknya, orang yang sukses adalah mereka yang mampu melihat tantangan sebagai peluang. Mereka yang tidak membuang waktu dengan keluhan, tapi malah fokus mencari solusi. Misalnya, jika seseorang menghadapi masalah dalam pekerjaan, daripada mengeluh, dia memilih untuk berdiskusi, belajar, atau bahkan mencari cara baru untuk menyelesaikan masalahnya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya masalahnya sendiri. Mengeluh tidak akan membuat masalah kita lebih kecil, tetapi malah membuatnya terasa lebih besar. Alih-alih mengeluh, mari kita ubah mindset kita. Ketika menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Dengan begitu, kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, positif, dan dihormati oleh orang lain. Ingatlah, hidup ini penuh dengan tantangan. Namun, tantangan itu ada untuk ditempa, bukan untuk diratapi. Jadilah pribadi yang kuat, yang mampu menghadapi segala kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Jangan mengandalkan orang lain, karena hanya dirimu sendiri yang paling bisa diandalkan. Dalam kehidupan, ada saat-saat ketika kita merasa ingin bergantung pada orang lain. Namun, kenyataannya, ketergantungan yang berlebihan justru melemahkan kita. Ketika orang yang kita andalkan pergi atau tidak lagi mampu membantu, kita bisa limbung, kehilangan arah, bahkan merasa putus asa. Ada sebuah cerita tentang seorang pekerja muda yang sangat bergantung pada atasannya. Setiap keputusan, setiap langkah dalam karirnya, ia selalu menunggu arahan dari sang atasan. Namun suatu hari atasannya pensiun mendadak. Tanpa bimbingan, ia merasa kebingungan. Ini menjadi pelajaran besar baginya untuk belajar berdiri di atas kakinya sendiri, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan tanpa selalu mengandalkan orang lain.
Ketergantungan pada orang lain memang bisa terasa nyaman, tetapi kenyamanan ini adalah ilusi. Hidup ini penuh ketidakpastian dan kita tidak pernah tahu kapan orang yang kita andalkan akan pergi atau tidak mampu lagi membantu. Karena itu penting bagi kita untuk memperkuat diri sendiri. Jadilah pribadi yang mandiri, yang bisa berdiri tegak bahkan di saat tidak ada yang mendukung. Tentu saja meminta pendapat atau bantuan bukanlah hal yang salah. Tetapi jangan sampai hidup kita sepenuhnya bergantung pada orang lain. Anggaplah dukungan dari orang lain sebagai bonus, bukan sesuatu yang harus selalu ada. Kemandirian adalah kekuatan sejati yang akan membantu kita bertahan dalam situasi apapun. Bayangkan jika setiap orang memiliki prinsip ini, tidak bergantung, tetapi juga saling membantu ketika dibutuhkan. Dunia akan menjadi tempat yang lebih kuat dan penuh semangat. Mari kita latih kemandirian dalam setiap aspek hidup kita. Percayalah pada kemampuan diri karena tidak ada yang lebih bisa diandalkan daripada kita sendiri. Jangan mencari simpati atas kekalahanmu karena tidak ada orang yang sebenarnya ingin kita menang. Hidup ini adalah kompetisi dan di dalamnya tidak semua orang akan bersorak untuk keberhasilan kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kekalahan, penting untuk tidak terjebak dalam pola pikir mencari simpati dari orang lain. Bayangkan seseorang yang baru saja kalah dalam sebuah perlombaan. Alih-alih menerima kekalahannya dengan lapang dada, ia sibuk menceritakan kesalahannya, mengeluhkan keberuntungan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Akhirnya ia tidak hanya kehilangan rasa hormat dari orang di sekitarnya, tetapi juga kehilangan waktu dan energi untuk bangkit kembali. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan. Daripada mencari simpati, kita harus belajar darinya. Kekalahan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita di mana letak kesalahan kita dan bagaimana memperbaikinya. Ketika kita mampu menghadapi kekalahan dengan kepala tegak, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pribadi yang kuat dan tidak mudah menyerah. Selain itu, kita perlu memahami bahwa tidak semua orang akan benar-benar mendukung keberhasilan kita. Ada kalanya, keberhasilan kita justru menimbulkan rasa iri atau persaingan di antara orang-orang di sekitar. Karena itu penting untuk menjaga keseimbangan, tidak terlalu larut dalam euforia kemenangan, tetapi juga tidak terpuruk dalam kekalahan. Hidup adalah tentang terus maju, tidak peduli seberapa banyak kita terjatuh. Jangan biarkan kekalahan menjadi alasan untuk berhenti. Sebaliknya, gunakanlah itu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras, berusaha lebih cerdas, dan membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu bangkit. Jadi, berhentilah mencari simpati atas kekalahan. Dunia ini milik mereka yang berani menghadapi tantangan tanpa takut gagal. Hadapilah kekalahan dengan sikap yang dewasa dan jadikan itu batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kehidupan kita adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dari tradisi Tiongkok, kita telah belajar 4 pesan penting yang dapat menjadi pedoman untuk hidup yang lebih baik. Jangan miskin, karena kita memiliki waktu dan kesempatan untuk bangkit. Jangan mengeluh, karena keluhan tidak akan membawa kita kemana-mana. Jangan mengandalkan orang lain, karena hanya diri kita yang paling bisa diandalkan. Dan jangan mencari simpati atas kekalahan, karena kekuatan sejati datang dari keberanian untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Keempat pesan ini adalah pengingat bahwa hidup adalah tentang perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari. Mungkin kita tidak bisa langsung mencapai hasil besar, tetapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena perjalanan setiap orang itu unik. Yang penting adalah fokus pada diri sendiri, bekerja keras dan terus melangkah ke depan, sekecil apapun langkah itu. Ingatlah, tidak ada kesuksesan yang instan. Semua membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi rintangan. Jika kita mampu menginternalisasi keempat pesan ini, kita bukan hanya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama kami di channel ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel DeepMind ID agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus gali potensi terdalam Anda.